Pendengar yang berbahagia, ada ungkapan Martin Luther King Jr. yang sangat luar biasa tentang motivasi kerja. Katanya, jika seseorang terpanggil menjadi tukang sapu jalan, hendaknya ia menyapu jalan seperti Michelangelo dalam melukis, atau Beethoven dalam mencipta musik, atau seperti Shakespeare dalam menulis puisi. Hendaknya ia menyapu jalan dengan sangat baik, sehingga segenap isi surga dan bumi serentak menghentikan kegiatan mereka dan berkata, "Di sini tinggal seorang penyapu jalan yang agung yang menjalankan tugasnya dengan baik." Nah, dengan motivasi seperti ini, maka penyesalan yang dialami oleh pekerja bangunan dalam kisah berikut tak perlu terjadi. Rumah pesanan terakhir. Dikisahkan ada seorang pekerja kontraktor menghadap kepada bosnya. Dia mengajukan pengunduran diri karena merasa dirinya sudah tua dan telah cukup lama mengabdi. Dia bekerja sebagai mandor yang mengepalai semua tukang-tukang di berbagai proyek. Setelah mendengar maksud kedatangannya, sang bos berkata, "Ya, dengan berat hati kami akan melepas Pak Mandor. Perusahaan ini sebenarnya masih membutuhkan tenaga dan pengalaman Bapak. Bapak adalah salah satu pekerja terbaik yang dimiliki oleh perusahaan ini. Tetapi ada satu permintaan saya sebelum Pak Mandor pensiun dan pergi dari sini. Kami mohon Bapak membuat dan menyelesaikan satu unit rumah pesanan terakhir. Demi meninggalkan kesan baik dan mengabulkan permintaan bos yang terakhir, Pak Mandor tidak keberatan mengerjakannya." Keesokan harinya, dia mulai bekerja seperti biasa untuk rumah terakhir yang harus diselesaikan. Hanya saja, ada yang berbeda kali ini. Dia bekerja tidak segiat sebelumnya. Dia tidak seteliti seperti dulu di dalam memilih berbagai bahan-bahan bangunan dan alat-alat yang akan digunakan. Dia tidak sepeduli dulu dalam mengecek dan menjaga kualitas rumah yang sedang dibangun. Maka tidak mengherankan apabila pesanan rumah itu akhirnya dapat diselesaikannya dalam waktu yang relatif lebih cepat daripada biasanya. Tentu dengan kualitas seadanya. Dengan penuh semangat, Pak Mandor menemui bosnya untuk memberi laporan dan menyerahkan kunci-kunci rumah beserta detail kelengkapannya. Bos menerima kunci rumah itu, lalu berkata, "Terima kasih Pak Mandor. Kami harus merelakan Bapak berhenti bekerja di perusahaan ini. Apapun yang telah Bapak abdikan selama ini, rasanya tidak dapat kami hargai dengan sekedar materi. Sebagai tanda terima kasih, saya selaku pribadi dan mewakili perusahaan tidak dapat memberikan apa-apa kecuali ini." Seraya menyerahkan kembali kunci tadi. Rumah ini sebagai hadiah dari perusahaan untuk Bapak beserta keluarga. Pak Mandor spontan terdiam, tertunduk malu. "Terima kasih bos. Saya atas nama keluarga sangat menghargai pemberian rumah dari perusahaan tempat saya menghabiskan masa kerja. Sesungguhnya, saya merasa malu dan kecewa dengan diri saya sendiri. Karena rumah pesanan terakhir yang baru saja saya selesaikan, tidak saya kerjakan dengan sebaik-baiknya. Dan ternyata justru rumah inilah
yang diberikan kepada saya dan akan menjadi rumah milik saya satu-satunya. Pak Mandor menyesali sikapnya justru di akhir perjalanannya mengabdi bekerja. Dia telah mengecewakan dirinya sendiri dengan tidak menjalankan tanggung jawab seperti yang seharusnya. Pendengar yang budiman, sebenarnya peran dan tugas apapun yang kita emban adalah proses tanggung jawab tanpa henti sampai kita laksanakan semua tugas secara baik dan tuntas. Jelas, sikap positif seperti ini membutuhkan dedikasi dan integritas yang tinggi. Untuk memiliki sikap kekayaan mental seperti ini memang tidak mudah. Apalagi kita hidup di sekeliling orang-orang yang minim budaya seperti ini. Maka kita membutuhkan kesadaran untuk membiasakan diri dalam memberi yang terbaik, bahkan lebih dari yang diharapkan. Jika kita memiliki tanggung jawab dan integritas yang kuat, kemanapun kita pergi dan dimanapun kita berkarya, pasti akan tersedia tempat yang terbaik untuk kita berusaha dan mengembangkan diri sampai ke puncak kesuksesan.